Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam Minggu Reminiscere untuk hari ini. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk beriman teguh kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita di dalam segala jalan hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat 6 dengan topik berserah kepada rencana Tuhan. Berserah kepada rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan ini secara khusus bagaimana kisah Abram, maka kita akan melihat sesuatu proses iman dalam kehidupan seseorang. Mungkin kita akan mengatakan apa yang dialami oleh Abram itu adalah sesuatu yang mudah. Namun kenapa bisa begitu? Karena kita tahu akhir ceritanya, di mana dia memiliki keturunan. Namun kalau seandainya diposisikan dengan hidup kita, di mana kita belum tahu ujung daripada kisah yang terjadi, pasti kita juga akan mengalami guncangan yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang dimulai daripada pasal 12 ketika Tuhan memanggil Abram, sangat jelas, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ada sebuah ungkapan bagi Abram, di mana waktu itu dia belum memiliki keturunan, namun dia sudah berumur 75 tahun. Kemudian Tuhan mengatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Janji itu dipegang oleh Abram, kemudian dia berjalan bersama dengan rancangan Tuhan ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan. Saudara, pasti belum tahu di mana tempatnya, namun dia berangkat dengan satu tujuan, dia menerima berkat, dia menerima janji Allah di dalam kehidupannya. Namun apa yang terjadi setelah 10 tahun berlalu, ketika umur Abram pergi berumur 75 tahun, namun setelah dia berumur 85 tahun, apa yang dijanjikan Allah itu tidak menjadi kenyataan. Saudara terkasih, bisa saja dia menjadi menghayal. Banyak tantangan yang dihadapinya untuk perjalanan iman yang dijalaninya. Dia merenung akan janji Allah, dia merenung tentang dirinya, dia merenung tentang keadaannya, dia merenung tentang keturunannya, dia merenung terhadap banyak hal di dalam dirinya. Sehingga muncul ketakutan. Karena kenapa kita mengatakan muncul ketakutan? Karena di dalam ayat 15, kalimat yang dikatakan oleh Tuhan adalah, jangan takut Abram, akulah perisaimu. Ternyata ketakutan itu ada di dalam diri Abram. Tidak mungkin Allah mengatakan jangan takut padahal tidak takut. Tidak mungkin Allah mengatakan sesuatu firman
yang tidak ada bukti dan tidak ada dasar. Oleh karena itu ketakutan ada di dalam diri Abraham. Kemudian Allah mengatakan jangan takut. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalimat jangan takut dilanjut dengan mengatakan akulah perisaimu. Kalau dikatakan perisai adalah yang menjadi membentengi daripada serangan, yang menjadi tempat kita berteduh daripada hantaman musuh. Oleh karena itu Tuhan mengatakan ketakutanmu akulah perisaimu, akulah yang akan membentengimu, akulah yang akan menghalau segala tantangan yang terjadi bagi dirimu. Kalimat ini kelihatan indah dan nyaman. Namun kalau dihadapkan dengan kehidupan Abraham, pasti dia akan mengatakan, aduh, apa yang engkau katakan itu sudah sesuatu yang usang. Kenapa usang? Karena memang sudah 10 tahun dijanjikan namun tidak ada. Sudah berapa lama dia menanti tapi hasilnya sama sekali tidak kelihatan. Saudara terkasih, kita dihadapkan dengan kita ketika seseorang berjanji kepada kita terhadap sesuatu, berapa lamakah kita sabar untuk menunggunya? Ada orang selalu melihat kepada waktu. Kalau jam, dia selalu melihat ke jam. Kalau arah kedatangan, selalu fokus matanya kepada arah kedatangan. Dan semakin gelisah, semakin lama menunggu. Karena memang menunggu adalah sesuatu pekerjaan yang paling membosankan. Oleh karena itu saudara, ketika Abraham dikatakan oleh Allah, jangan takut, akulah perisaimu, dia langsung mengatakan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku tidak memiliki keturunan. Ternyata ketakutan daripada Abraham adalah masalah keturunannya. Ketakutannya adalah kepada siapa akan diwariskan hartanya. Padahal dia sudah pergi dari negeri kepada tanah yang dijanjikan Allah. Di sana banyak madu dan banyak makanan-makanan yang begitu menyehatkan. Dan dia mendapat berkat Tuhan. Dia melihat susu dan madu di tempat itu. Namun dia akan mewariskan kepada orang lain yang bukan satu suku dengannya. Kalimat ini menjadi sesuatu tantangan yang sangat berat. Dia secara terus terang mengatakan kepada Allah apa yang ada di dalam hatinya. Yang kemudian saudara terkasih, Allah membawa Abraham keluar dari tendanya. Allah membawa Abraham keluar dari tendanya. Kalimat ini sesungguhnya begitu indah. Ternyata ketika kita takut, ketika kita gelisah, ketika kita khawatir terhadap sesuatu, jangan tetap di dalam ketakutan itu. Keluarlah, lihatlah hal-hal yang baru daripada ketakutanmu. Buatlah wacana yang baru daripada ketakutanmu. Lihatlah kepada apa yang dirancangkan oleh Allah. Ketika Abraham keluar, dia melihat kepada langit dan dia melihat bintang begitu banyak. Kemudian dia melihat ke tanah. Dia melihat pasir yang berserak di sana tak terhitung jumlahnya. Kalimat ini mau mengatakan, ternyata kalau kita membuka mata kita, di sekitar kita akan ada banyak yang menjadi menguatkan kita. Akan banyak yang bisa untuk memberikan keteguhan kepada kita ketika kita di dalam ketakutan. Oleh karena itu, jangan terlalu takut, jangan terlalu fokus kepada penderitaanmu. Lihatlah di sekelilingmu, mungkin mereka lebih banyak menderita daripada dirimu sendiri. Oleh karena itu, itulah yang menguatkan oleh Abraham. Ketika Abraham sudah kembali, dia mengatakan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikannya. Kalau kita membaca, lalu Tuhan membawa Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Ternyata ketika dia sudah membuka paradigmanya, dia melihat rancangan Allah akan nyata dalam hidupnya. Meskipun belum didapatkan, meskipun belum terwujud, dia beriman, dia meyakini akan kuasa Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata ketika kita mulai membuang keterpurukan diri kita, masuk kepada rancangan Allah, akan muncul sebuah optimisme dalam hidup kita. Ketika kita sudah mulai melihat bagaimana Allah merancang dalam hidup kita, maka di sanalah kita akan bergantung kepada kehendak Allah, dan itulah yang disebut dengan iman. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini
mengarahkan kepada kehidupan kita. Yang pertama yang mau diingatkan adalah ketika engkau memiliki persoalan kehidupanmu, di mana engkau fokus kepada persoalanmu, yang diingatkan oleh Tuhan adalah jangan takut. Sadari adalah Tuhan adalah perisaimu. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan, jangan takut. Sadari ada Tuhan sebagai benteng dalam kehidupanmu. Engkau tidak sendiri untuk menghadapi persoalanmu. Engkau tidak sendiri untuk menghadapi tantangan yang terjadi dalam hidupmu. Ada Tuhan yang membentengi engkau. Kalau di dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru sangat jelas dikatakan bahwa pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatanmu. Karena Dia adalah setia, maka Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara terkasih, firman ini mengingatkan kita yang pertama tadi adalah bahwa sadari di dalam segala yang terjadi ada tangan Tuhan yang menolong. Yang kedua, ketika engkau begitu takut terhadap apa yang engkau jalani dalam hidupmu, terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan, sadarilah, lihatlah di dalam sekitarmu. Mungkin lebih banyak menderita daripada dirimu. Lihatlah yang di sekitarmu, mungkin menjadi khotbah dan kekuatan bagi kehidupanmu. Sehingga dengan demikian engkau menjadi kuat menjalani hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan menolong dan mengeluarkan engkau. Oleh karena itu saudara terkasih, ketika Abraham melihat kepada bintang, ketika dia melihat ke pasir, dia menjadi teringat akan kuasa Tuhan melebihi daripada segalanya itu. Demikian kalau kita melihat kepada sekitar kita, kita bandingkan apa yang kita alami, kita lihat bagaimana orang lebih kuat di dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan terdorong untuk beriman kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih yang dalam Kristus, yang ketiga yang mau diingatkan oleh firman Tuhan kali ini adalah ketika kita percaya melihat kepada Tuhan dan kita mempercayainya, kita meyakininya, itulah yang dihitung sebagai kebenaran. Mempercayai adalah sesuatu proses kepada hal yang belum terjadi. Meyakini bahwa sesuatu itu akan menjadi terjadi dan kita menghidupinya, itulah yang disebut percaya. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana Abraham melihat menjadi sesuatu rancangan Allah menjadi yang terbaik dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita berserah kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berserah kepada apa tuntunan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita menjalani setiap hari-hari kita dengan optimis, dengan kekuatan, dengan sukacita daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari berserah kepada Tuhan, serahkan hidupmu, serahkan pikiranmu, serahkan masa depanmu kepada tuntunan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukan tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dari hari ke hari dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, dan bertumbuh dalam hidup kita. Salam Minggu Renis Kere. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, menguatkan kami untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.